Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Perkenalkan, saya Nurse Nurul Ajarwati, MK Spesialis Keperawatan Anak, dosen tetap Prodi S1 Keperawatan dan Pendidikan Profesi Nurse, Stikes Kediri Semarang. Beberapa mata kuliah keperawatan yang saya ampu di Prodi S1 Keperawatan dan Profesi Nurse Stikes Malang adalah diantaranya mata kuliah keperawatan anak sehat dan sakit akut, keperawatan anak sakit kronis dan terminal, keperawatan kesehatan reproduksi, biostatistika, metodologi penelitian, pemenuhan kebutuhan dasar manusia, serta melakukan bimbingan pada mahasiswa pendidikan profesi nurse di lahan yang sedang melakukan praktikum di keperawatan anak dan keperawatan maternitas. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan terkait salah satu mata kuliah yang saya ampu sesuai dengan bidang keahlian yaitu mata kuliah keperawatan anak sehat dan sakit akut. Merupakan mata kuliah keahlian keperawatan yang berfokus kepada respon anak dan keluarga mulai dari neonatus sampai nanti remaja, baik dalam kondisi sehat dan sakit baik settingnya di masyarakat maupun di rumah sakit dengan rawat inap. Mata kuliah ini juga merupakan integrasi dari mata kuliah ilmu keperawatan dasar dan ilmu dasar keperawatan yang membantu mengantarkan mahasiswa untuk mengaplikasikan teori dan praktiknya untuk melakukan asuhan keperawatan profesional secara holistik. Mata kuliah keperawatan anak sehat dan sakit akut ini merupakan salah satu mata kuliah wajib di Prodi Sarjana Keperawatan. Mata kuliah ini ditujukan untuk mahasiswa S1 Keperawatan semester 4 dengan kode mata kuliah MKWP 2.4.4 dengan bobot 4 SKS, di mana terdiri dari 3 SKS teori dan 1 SKS praktikum. Mata kuliah keperawatan anak sehat dan sakit akut ini merupakan mata kuliah dengan keahlian keperawatan yang berfokus kepada respon anak dan keluarganya pada setiap tahap perkembangan mulai dari neonatus dan remaja, baik dalam kondisi sehat maupun sakit, dan dengan setting di masyarakat ataupun di rumah sakit dengan rawat inap. Mata kuliah ini juga merupakan integrasi dari penerapan ilmu dasar keperawatan dan ilmu dasar keperawatan yang membantu mengantarkan mahasiswa untuk melakukan aplikasi asuhan keperawatan secara profesional dengan menerapkan berbagai intervensi yang sudah dipelajari, yang memberikan pendidikan kesehatan, kemudian peran perawat sebagai advokasi, caring, kemudian sebagai researcher, dan memberikan keputusan dengan pertimbangan aspek legal dan etik. Kegiatan belajar mahasiswa berorientasi pada pencapaian kemampuan berpikir kritis secara sistematis, komprehensif, dalam mengaplikasikan konsep asuhan keperawatan setiap kasus yang ada dalam mata kuliah keperawatan anak sehat dan sakit akut ini. Mata kuliah ini membahas perspektif keperawatan anak dalam konteks keluarga, konsep tumbuh kembang anak dari neonatus sampai remaja, kemudian screening pertumbuhan dan perkembangan, konsep hospitalisasi, pemeriksaan fisik pada anak, konsep imunisasi, pendekatan teori model perawatan anak, serta patofisiologi dan asuhan keperawatan pada anak sakit akut. Selanjutnya, capaian pembelajaran mata kuliah yang diharapkan antara lain GPMK 1 melakukan simulasi asuhan keperawatan kepada anak sehat dan keluarga dengan mengembangkan pola berpikir kritis, logis, dan etis, menggunakan komunikasi terapeutik dan memperhatikan aspek budaya serta menghargai sumber etnik, agama, atau faktor lain dari setiap pasien yang unik. GPMK 2 melakukan simulasi asuhan keperawatan kepada anak sakit akut serta keluarganya dengan mengembangkan pola pikir kritis, logis, dan etis, dan menggunakan komunikasi terapeutik
dan memperhatikan aspek budaya serta menghargai sumber-sumber etnik, agama, ataupun faktor lain dari setiap pasien yang umum. Selanjutnya JPMK ketiga yaitu mampu mendemonstrasikan intervensi keperawatan baik mandiri maupun kolaboratif pada anak sehat dan sakit akut dengan menerapkan konsep ilmu dasar keperawatan dan ilmu keperawatan dasar sesuai SOP serta menerapkan prinsip atraumatic care legal dan etis. JPMK 4 mampu memberikan simulasi pendidikan kesehatan kepada anak dan keluarga sebagai upaya pencegahan primer, sekunder, dan tersier. Kemudian JPMK yang kelima, mampu menjalankan fungsi advokasi bagi anak dan keluarga untuk mempertahankan hak dari klien agar dapat mengambil keputusan untuk dirinya. Kemudian JPMK yang keenam adalah mahasiswa mampu melakukan asuhan keperawatan pada anak sehat dan sakit akut secara profesional dengan pendekatan holistik, komunikatif, evidence-based practice, family center care, dan menerapkan terapi komplementer. Dalam proses pembelajaran mata kuliah ini ada 3 komponen utama, yaitu delivery, interaction, dan assessment. Yang pertama, delivery. Delivery ini saya menyampaikan materi dan RPS yang dapat diunduh langsung, disiarkan oleh mahasiswa, serta pertemuan interaktif yang langsung dilaksanakan secara tatap muka untuk mendukung pemahaman mahasiswa. Beberapa media pembelajaran yang saya gunakan untuk menyampaikan materi antara lain menggunakan PPT, video, kuis, dan Canva untuk media pembelajarannya. Kemudian yang kedua adalah interaction, yaitu bagaimana interaksi antara mahasiswa dengan dosen. Saya menggunakan komunikasi 2 arah berupa diskusi, tanya jawab, dan refleksi bersama. Kemudian yang ketiga adalah assessment, penilaian kepada mahasiswa terkait mata kuliah ini yang terbagi menjadi assessment formatif untuk penilaian prosesnya yang dilakukan melalui tugas individu, kuis dalam setiap pertemuannya. Kemudian juga dilakukan assessment sumatif untuk akhir penilaian, yaitu menggunakan UTS dan UAS. Untuk assessment ini sudah tertuang dalam RPS dengan jelas dan didiskusikan di awal perkuliahan. Model pembelajaran yang digunakan dalam mata kuliah ini adalah ada experience learning, kemudian project based learning, kemudian ada problem based learning dengan metode presentasi, diskusi, demonstrasi, praktikum, dan role play. Kemudian referensi yang digunakan dalam mata kuliah ini berupa buku referensi karya ilmiah saya sendiri, dan juga ada beberapa buku referensi dari karya ilmiah lainnya, serta artikel jurnal bereputasi terkait evidence-based practice yang dapat diterapkan dalam asuhan keperawatan anak. Selain itu, di mata kuliah keperawatan anak sehat dan sakit akut ini juga mengintegrasikan dari penelitian yang sudah dilakukan oleh saya dan tim keperawatan anak untuk mendukung pembelajaran pada mata kuliah ini. Berikut adalah video proses pembelajaran pada mata kuliah keperawatan anak sehat dan sakit akut dengan materi pertemuan kedua, yaitu konsep tumbuh kembang anak mulai neonatus sampai remaja. Mari kita simak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman. Untuk hari ini kita akan melanjutkan materi selanjutnya ya. Hari ini semuanya sehat? Sehat, Bu. Alhamdulillah. Oke, hari ini sebelum kita mulai kita bisa berdoa dulu, bisa dipimpin oleh ketua kelas, silakan. Baik, terima kasih ketua kelas. Sebelumnya kita lakukan absensi dulu. Silakan absen di Sevima ya semuanya ya. Hari ini hadir semuanya ya. Hadir, Bu. Oke, baik, cukup absensinya. Baik.
tujuan pembelajaran untuk hari ini adalah membahas terkait konsep tumbuh kembang pada anak ya. Jadi nanti teman-teman kita akan melanjutkan materi di pertemuan kedua ini, gitu ya. Oke, sebelumnya kita review dulu untuk pembelajaran kemarin terkait konsep dasar keperawatan anak, gitu ya. Jadi kemarin kita udah bahas tentang prinsip-prinsip dasar keperawatan anak. Masih ingat ya kemarin? Masih, apa Bu. aja? Oke. Kemarin tuh ada hospitalisasi, kemudian Betul. ada family center care dan traumatic care. Oke, jadi memang di keperawatan anak itu agak sedikit berbeda dengan keperawatan lainnya ya. Kita bikin anak itu kalau sedang sakit di rumah sakit itu jangan sampai dia trauma gitu ya. Apalagi kalau pasiennya anak ini dengan kondisi kronis, maka kan dia otomatis akan keluar masuk rumah sakit ya. Jadi kita ciptakan agar anak tidak trauma. Selain itu karena anak ini belum bisa mengambil keputusan secara mandiri, maka selalu melibatkan orang tua. Di sini maka harus kita terapkan family care center. Gitu ya. Oke, selanjutnya kita masuk kepada materi yang kedua ya. Di pertemuan kedua ini ada konsep tumbuh kembang. Ibu akan menyampaikan materi dulu, nanti di belakang kita akan selesaikan kasus gitu ya. Nah, ini ada outline-nya atau tujuan pembelajaran. Mahasiswa mampu memahami konsep tumbuh kembang ya. Kemudian yang kedua, mahasiswa mampu menjelaskan faktor yang mempengaruhi tumbuh kembang, dan nanti mahasiswa mampu mengidentifikasi pola dan karakteristik tumbuh kembang berdasarkan beberapa para ahli. Nah, sebelumnya mungkin ada yang tahu di sini kita kan biasanya kayak sering ya sebut aja tumbuh kembang atau tumbuh kembang dan yang lainnya. Nah, itu kira-kira siapa yang tahu tumbuh itu apa ya? Tambah besar nggak sih Bu kalau tumbuh itu? Tumbuh itu Kalau tambah menurut saya, besar. iya tambah Terus? besar. Terus sesuai ukuran juga kalau bertumbuh Oke, ya kan. tumbuh tadi bertambah besar gitu ya ukurannya berarti kan. Oke, selanjutnya kalau kembang kira-kira apa? Berkembang itu suatu proses peningkatan fisiologi dan biologis seperti tinggi badan dan berat badan. Oke, baik. Jadi memang kita sering sekali ya anak-anak itu dibahas, keperawatan anak sehat itu dibahas. Kalau mungkin di keperawatan lain kita kan fokusnya adalah memberikan asuhan keperawatan pada orang-orang yang pemenuhan kebutuhan dasarnya tidak terpenuhi. Tapi pada anak-anak kebutuhan dasar yang anak sehat pun itu kita bahas atau kita buat asuhan keperawatannya. Jadi salah satunya target pada anak dengan sehat itu adalah dengan pertumbuhan dan perkembangan itu tadi. Jadi nanti kita akan bahas bagaimana pertumbuhan dan perkembangan sesuai teori ya. Nah, ini kalau kita lihat ya, menurut Wong ya, bertambahnya jumlah dan besarnya sel di seluruh bagian tubuh yang secara kuantitatif dapat diukur. Secara kuantitatif, kuantitas berarti besarnya, jumlahnya gitu ya. Berkaitan dengan masalah perubahan dalam besar, jumlah, ukuran atau dimensi, tingkat sel, organ maupun individu, ini menurut Suci Ningsih ya. Itu adalah pakar-pakar terdahulu ya terkait keperawatan anak. Jadi memang di pertumbuhan ini adalah fokus di apa yang bisa diukur dalam satuan besar ya, kuantitasnya. Berat badannya, tinggi badannya, lingkar kepala, lingkar lengan. Nah, itu biasanya anak-anak akan diukur. Pengertian perkembangan tadi udah sesuai ya yang disampaikan. Jadi bertambah sempurnanya fungsi. Jadi kayak beratnya tetap segitu, tapi dia fungsinya yang dilihat gitu. Nah, jadi bisa berlari, bisa jalan, bisa menulis, bisa mewarnai, itu kan fungsinya ya. Nah, di sini adalah perkembangan menurut Wong. Kemudian menurut Suci Ningsih di sini bertambah kemampuan atau skill yang dimiliki oleh anak-anak ya, hasil dari proses pematangan dan diberikan biasanya stimulasi seperti itu ya. Nah, biasanya untuk perkembangan ini kita ukur sesuai dengan sub-subnya ya, yaitu mulai dari personal sosialnya, kemudian bahasanya, motorik halusnya dan motorik kasarnya.
Biasanya nanti kita untuk pertemuan ke depan akan belajar tentang screening tumbuh kembang, salah satunya untuk mengukur perkembangan 4 item ini gitu ya. Oke, selanjutnya ada faktor yang mempengaruhi tumbuh kembang pada anak ya. Di sini ada 2, secara genetik dan lingkungan. Yang pertama genetik ya. Nah, ini ada beberapa ya. Kita lihat di sini ada faktor bawaan, jenis kelamin dan suku. Kira-kira kenapa sih faktor genetik itu bisa mempengaruhi pola tumbuh kembang? Ada yang tahu? Ya, silakan. Kalau yang saya tahu biasanya orang tua yang mempunyai riwayat obesitas kayak gitu ya, itu bisa menurun ke anak. Oke, betul. Lalu yang kedua biasanya juga orang tua yang mempunyai talasemia, Iya, iya. itu juga bisa itu turun ke anaknya juga. Oke, itu berarti penyakit genetik yang akan diturunkan ke anak-anak. Jadi memang ada beberapa kondisi dari orang tua itu yang akan diwariskan ke anak-anaknya. Makanya kita semuanya sebagai calon penerus bangsa nantinya itu harus menyiapkan status kesehatan yang benar-benar baik ya. Jadi nanti anak-anak kita biar dengan status kesehatan yang baik. Oke, yang kedua ada lingkungan. Di sini ada prenatal dan postnatal. Oke. Nah, cukup banyak ya ternyata. Selama kehamilan itu sangat mempengaruhi tumbuh kembang anak saat nanti sudah dilahirkan. Nah, ini beberapa kondisi ibu saat proses kehamilan yang dapat mempengaruhinya ya tumbuh kembang anak. Nah, ini salah satunya yang pertama adalah gizi ibu hamil. Jadi biasanya ibu-ibu itu tidak boleh anemia, ya enggak? Jadi kira-kira kalau anemia ibu hamil HB-nya kurang, itu kan akan pengaruhi transport. Sedangkan kita tahu ya fungsi dari HB itu memberikan sebagai transportasi oksigen ke jaringan semuanya, termasuk salah satunya ke janinnya. Jadi kalau HB-nya kurang, maka janin akan kurang ya untuk oksigennya. Ya, jadi diharapkan ibu hamil cukup untuk nutrisinya. Ya, sekarang sudah banyak slogan-slogan terkait gizi seimbang pada ibu hamil. Jadi kita bisa mengedukasikan kepada ibu hamil tersebut. Kemudian yang kedua, terpapar zat kimia. Biasanya ibu-ibu yang terpapar, ibu hamil yang selalu terpapar zat kimia, kalau sekarang maraknya adalah skincare yang mengandung pemutih, yang itu dapat menembus ke pembuluh darah yang akhirnya nanti beredar di janin juga. Nah, itu juga menyebabkan salah satu yang mempengaruhi nanti pola tumbuh kembang pada janin dan anak yang sudah dilahirkan. Nah, itu ya bahayanya dari zat kimia. Kemudian endokrin ini terkait dengan hormonal. Nah, nanti biasanya akan menyesuaikan dari kondisi masing-masing orang tua. Kemudian radiasi, terpapar radiasi mungkin orang tua dengan pekerjaan yang ini ya risiko tinggi terpapar radiasi, misalnya di ruang apa ya, kalau di rumah sakit ruang radiologi itu harus benar-benar universal precaution-nya atau pelindungan dirinya itu harus tepat, harus digunakan dengan baik ya agar menurunkan resiko tinggi terpapar radiasi secara langsung. Oke, selanjutnya ada faktor infeksi. Ini biasanya ibu hamil melakukan pemeriksaan ANC ya di tenaga kesehatan. Salah satunya untuk mendeteksi apakah ibu hamil itu terdapat infeksi di dalamnya. Ya, semoga tidak begitu ya. Tapi sekarang diwajibkan untuk ANC datang ke puskesmas untuk melakukan triple eliminasi ya, yang di dalamnya kita dilakukan screening apakah ada infeksi di dalam. Kemudian ada imunitas. Jadi kalau ibu hamil sedang turun imunitasnya, itu sangat berpengaruh juga terhadap kondisi kesehatan janinnya. Jadi ibu kalau udah sering terpapar oleh infeksi tersebut ya, maka dia saat imunitasnya turun, maka dia cepat sekali terjangkit penyakit. Ya, apalagi kalau penyakit-penyakit yang menyerang imunitas ya, HIV/AIDS, tuberkulosis. Nah, itu salah satunya pada ibu hamil kita hindarkan dari infeksi tersebut. Oke, baik, selanjutnya ada lingkungan postnatal ya. Ini di dalamnya ada masing-masing ya, mulai dari gizi anak,
Penyakit, keadaan geografis, kondisi lingkungan, stimulasi tumbuh kembang, dan faktor keluarga. Yang pertama, gizi anak. WHO sudah menerapkan standar pemberian makan pada anak, mulai dari yang pertama inisiasi menyusu dini, yang kedua adalah pemberian ASI eksklusif, yang ketiga adalah makanan pendamping ASI secara berkualitas, dan yang keempat adalah menyusui selama 2 tahun. Dari 4 tadi, yang pertama adalah inisiasi menyusu dini. Nah, ini fenomenanya adalah di lahan praktek ya, atau di tempat kita praktek nanti itu biasanya karena lahan praktek tersebut tidak ada tenaga kesehatan yang sudah dilatih untuk mendampingi inisiasi menyusu dini, maka itu biasanya terlewatkan, sehingga langsung aja kayak di skin to skin early aja, jadi hanya dilihatkan sebentar kemudian dibawa ke ruang perawatan. Nah, itu biasanya kan harusnya diberikan skin to skin kontak ya selama kurang lebih minimal 1 jam, entah dia nanti bertemu dengan puting susu ibu atau tidak, yang penting dia skin to skin selama 1 jam, karena proses persalinan itu kan kayak bikin trauma ya antara ibu dan anak. Dan janin ini udah 9 bulan berada di tempat yang nyaman di ibunya, jadi kalau dia keluar kemudian langsung dipisahkan dengan ibunya, maka dia akan bikin trauma psikologis tersendiri, walaupun sebenarnya dia nggak bisa ngomong tapi dia merasakan gitu ya. Makanya inisiasi menyusu dini ini penting karena banyak manfaatnya untuk bayinya dan untuk ibunya. Kemudian yang kedua, diberikan ASI eksklusif. Fenomenanya, ibu-ibu dengan primipara, dengan anak yang pertama itu bilangnya ASInya seret, ASInya kurang, ASInya nggak keluar. Padahal sebenarnya saat ANC, saat pemeriksaan kehamilan itu udah diberikan edukasi ya terkait rencana untuk menyusui, diusahakan untuk ASI eksklusif seperti itu. Ini nanti kita sebagai tenaga kesehatan memberikan edukasi yang tepat untuk ibu-ibu yang sudah bersalin ya, dan fokus untuk memberikan ASI eksklusif. Oke. Selanjutnya keadaan geografis ya. Nah, ini biasanya anak-anak yang ada di pegunungan ya. Siapa yang tahu kira-kira? Ya. Contohnya ini Bu, teman-teman yang ada di pedalaman Papua mungkin kurangnya tenaga kesehatan, jadi edukasi tentang nutrisi juga kurang. Oke, bagus. Oke, selanjutnya kita coba untuk telaah kasus yang ada di sini ya. Kasus PBL-nya. Oke, baik, selanjutnya kita masuk ke diskusi ya. Oke, di sini ada 3 pertanyaan pemantik ya. Etiologi masalah di atas, resiko pertumbuhan dan perkembangan, dan edukasi kepada orang tua. Mungkin kita bagi menjadi kelompok aja, kita diskusikan. Kelompok 1 etiologi masalah di atas ya. Kemudian di sini adalah resiko pertumbuhan dan perkembangannya, dan kelompok 3-nya adalah edukasi pada orang tua. Oke, kita berikan waktu kurang lebih 10 menit cukup kayaknya ya, nanti kita diskusi. Silakan. Oke, sudah 10 menit ya. Ibu udah ada nilai dari kuis hari ini. Ada 3 pertama, tertinggi pertama. Yang pertama adalah Reva dengan nilai 88, luar biasa. Ingat ya semuanya. Yang kedua ada Benny ya. Ya, dia ada 78 nilainya. Yang ketiga selisih sedikit, nilainya 76 ada Ilma. Oke, makasih. Sekian video rekaman proses pembelajaran dari mata kuliah Keperawatan Anak Sehat dan Sakit Akut Prodi S1 Keperawatan Psikoskendedes Malang. Video ini digunakan sebagai salah satu syarat untuk penyusunan dokumen pernyataan diri dosen untuk unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi. Semoga dengan adanya video pembelajaran ini dapat menjadi salah satu pertimbangan yang baik untuk penilaian sertifikasi dosen gelombang 1 tahun 2026. Akhir kata, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.